Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kumpul, kita mau beribadah bersama, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 66. Ini adalah satu pujian yang indah sekali, yang menyatakan kepada kita bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan selalu ada di dalam setiap situasi kehidupan kita.
Kami persilakan Bapak Pendeta untuk mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur boleh hadir bersama-sama dalam ibadah melalui Zoom ini, menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berkati kami semua, dan biarlah kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menabiskan ibadah kita ini, bahwa ibadah kita ini boleh jadi di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih karunia dari Yahweh Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berlimpah-limpah ya Yahweh Elohimku, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang kau lakukan, dan rancanganmu terhadap kami. Tidak seorang pun yang dapat menyamai engkau. Aku akan memberitakan dan mengatakannya. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pemazmur memuji Tuhan dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 ini. Berlimpah-limpah ya Yahweh Elohimku, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat akan betapa berlimpah-limpahnya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, semua oleh karena kasih sayang Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memberitakan dan menceritakan semua yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sadar tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia melimpahkan semua yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam suka maupun duka, Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan bersama membaca dari Mazmur 62, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 62, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7, saya akan memimpin pembacaan ini. Mari kita memuji Tuhan. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim, dari Dialah datang keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Berapa lamakah kamu merencanakan kejahatan terhadap seseorang? Kamu sekalian akan dihancurkan seperti pagar yang terhuyung, seperti tembok yang miring.
Mereka bersekongkol untuk menggulingkan dia dari kemegahannya. Mereka menyukai dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka menista. Jiwaku menantikan Elohim saja. Pengharapanku adalah dari Dia, gunung batu dan keselamatanku. Hanyalah Dia perlindunganku. Aku tidak tergoyahkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyaksikan, bersaksi bahwa ketenangan jiwanya hanya ada di dalam Elohim, hanya ada di dalam Tuhan, dan hanya dari Tuhanlah datang keselamatan baginya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus ku berjanji. Kalau Tuhan berjanji dan Tuhan memberikan dirinya bagi kita, mari kita juga berjanji untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk tunduk kepada kedaulatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 369, Ya Yesus, ku berjanji, dan setelah itu kita akan doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surgawi, terima kasih untuk pagi ini. Kami kembali boleh diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah waktu ini Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami praktekkan kebenaran-kebenarannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, dan orang-orang yang berhasil di dalam menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Shalom semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya, amin. Baik, kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Nehemia. Kita sampai pada Nehemia pasal yang ke-6 ya. Hari ini kita akan membahas Nehemia pasal yang ke-6 di bawah tema pekerjaan Tuhan tidak akan gagal meski ada tipu daya setan. Ya, pekerjaan Tuhan itu tidak akan gagal ya. Tidak mungkin gagal meskipun ada oposisi, ya ada perlawanan ya dari si setan yang memakai orang-orang tertentu ya untuk berusaha menggagalkannya. Kita akan membaca Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai pasal 19. Nehemia 6. Ya, saya minta Korason ya bisa bacakan untuk kita. Nehemia pasal yang ke-6. Bentar, saya buka. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arak itu serta musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun tembok sehingga tidak ada lagi yang rusak, walaupun sampai pada saat itu belum terpasang pintu-pintu pada gerbangnya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku untuk mengatakan, datanglah dan biarlah kita berkumpul di Kepirim, di lembah Ono. Namun mereka sedang merancangkan kejahatan terhadapku. Lalu aku pun mengirim utusan kepada mereka dengan mengatakan, aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Mengapa aku harus berhenti dan meninggalkan pekerjaan ini untuk pergi kepada kamu? Dan mereka mengirimkan kepadaku perkataan seperti ini sebanyak 4 kali. Dan aku membalas kepadanya dengan perkataan yang sama. Kemudian Sanbalat mengutus hambanya kepadaku dengan perkataan seperti itu kelima kalinya, dan ada sebuah surat yang terbuka di tangannya, yang di dalamnya tertulis, telah terdengar di antara bangsa-bangsa. Juga Gashmu mengatakannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berencana untuk memberontak. Oleh sebab itu, engkau membangun tembok, dan menurut berita itu, engkau akan menjadi raja atas mereka. Dan juga engkau telah menetapkan nabi-nabi untuk memberitakan tentang engkau di Yerusalem, dengan berkata, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, hal itu akan dilaporkan kepada raja. Itu sebabnya sekarang datanglah dan marilah kita berunding bersama-sama. Kemudian aku mengirim orang dan berkata kepadanya, tidaklah terjadi seperti apa yang kau perkatakan, karena itu hanya omong kosong belaka. Mereka telah menakut-nakuti kami dengan berkata, tangan mereka akan menjadi lemah dan pekerjaan itu tidak akan terselesaikan. Maka sekarang kuatkanlah tanganku. Setelah aku masuk rumah Semaya, anak Delaya, anak Mehetabel, karena ia ditahan, kemudian ia berkata, biarlah kita berkumpul di bait Elohim, di dalam bait suci, dan biarlah kita mengunci pintu-pintu di bait suci, karena mereka akan datang untuk membunuh engkau. Bahkan malam ini mereka akan datang untuk membunuh engkau. Tetapi kataku, haruskah orang yang seperti aku melarikan diri dan masuk ke bait suci untuk tetap hidup? Aku tidak akan masuk. Kemudian aku menyadari bahwa Elohim tidak mengutusnya, melainkan Tobia dan Sanbalat telah mengupahnya untuk mengucapkan nubuat kepadaku. Jadi ia diupah untuk membuat aku merasa takut dan melakukan apa yang dikatakannya supaya aku berdosa. Dan hal itu tidak akan menjadi laporan kejahatan bagi mereka, supaya mereka dapat menyalahkan aku. Ya Elohimku, ingatkan kepada Tobiat dan Sanbalat
sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat ini. Dan juga terhadap Noajah, Nabiah itu dan nabi-nabi lain yang ingin menakutiku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Kemudian ketika semua musuh mendengar dan semua bangsa di sekeliling kami melihat, maka mereka sangat kehilangan muka, sehingga mereka mengetahui bahwa pekerjaan ini diselesaikan oleh Elohim kita. Pada waktu itu, para pemuka Yahudi juga mengirimkan banyak surat kepada Tobia, dan Tobia membalas surat-surat itu, sebab banyak orang Yahudi terikat sumpah dengannya karena ia adalah menantu Sekhannya, anak Arah, dan Yohanan anaknya, telah mengambil perempuan Mesulam anak Berekhya sebagai istri. Mereka juga melaporkan perbuatan baiknya di hadapanku dan perkataanku kepadanya. Dan Tobia telah mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku. Ya, terima kasih. Ya, kita akan masuk dalam pembahasannya Nehemia pasal yang ke-6 ya. Pekerjaan Tuhan tak akan gagal meski ada tipu daya setan. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam teks yang tadi kita baca Nehemia pasal 6 ya, itu ada taktik licik ya dari si musuh. Ya, Tobia, kemudian ada Sanballat, ya, lalu ada Geshem ya, mereka yang tidak senang dengan itu program membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, sehingga mereka berusaha dengan segala cara ya, dengan taktik yang licik untuk menggagalkan rencana itu. Ya, dan ini adalah oposisi yang dihadapi oleh Nehemia. Ya, dia harus menghadapi taktik licik dari musuh-musuh Tuhan. Ya, ingat bahwa dia Tuhan sendiri kan yang menggerakkan dia ya, dia melihat sebuah kebutuhan, kemudian dia berdoa dan Tuhan buka jalan ya, sehingga dia akhirnya dari Persia dia boleh sampai ke Yerusalem dan mulai membangun ya, itu memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem, dan semua itu oleh karena itu beban yang Tuhan taruh ya di dalam hati Nehemia. Ya, nah tetapi sekarang dia menghadapi taktik licik ya dari musuh Tuhan. Ya, yang berusaha untuk menggagalkan itu rencananya. Nah, tetapi taktik licik musuh itu tidak akan pernah dapat mengalahkan tujuan Tuhan. Ya, Tuhan itu kalau dia sudah punya rencana ya, dan dia memanggil seseorang untuk menjalankan rencananya, maka tidak ada satu kekuatan apapun ya, tidak ada strategi apapun yang bisa melumpuhkannya. Ya, makanya kita mengenal ada ayat yang mengatakan kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Ya, kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak seorang pun akan dapat menutupnya. Ya, kita melihat ya di dalam teks kita ini ya bahwa ada sikap-sikap tertentu. Ya, ada sikap-sikap tertentu yang dapat melumpuhkan kita dan mencegah kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya, itu sering sekali ya kita bertemu dengan ada orang-orang yang sebetulnya Tuhan sudah panggil, ya Tuhan sudah utus untuk melakukan sesuatu, ya tetapi karena orang itu tidak menyiapkan diri dengan benar, ya maka ada sikap-sikap dia yang dapat melumpuhkan, ya atau mencegah dia dari menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya, misalnya apa? Yaitu ketakutan. Ya, ini adalah sikap ketakutan. Ya, orang yang takut maka itu akan menghalangi ya pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Misalnya orang yang itu dikuasai oleh roh ketakutan ya, misalnya apa? Takut mengalami kegagalan. Ya tahu, ada nggak kita di sini ya? Tidak berani mencoba apapun ya, padahal kita merasa bahwa wah ini kayaknya itu Tuhan
yaitu menggerakkan saya, ya, atau mengarahkan saya untuk melakukan itu. Ya, tapi kita tidak berani. Ya, itu mengapa? Karena kita takut mengalami kegagalan. Ya, belum mencoba itu sudah takut gagal. Ya, juga apa? Takut adanya oposisi. Ya, kita sudah belajar bahwa seorang itu pemimpin yang memiliki visi, pasti dia akan mengalami oposisi. Pasti dia akan menghadapi perlawanan. Ya kan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi ya, semakin besar visi yang Tuhan ya itu taruh di dalam dirinya, maka oposisinya juga pasti akan semakin kuat. Ya, atau misalnya orang itu takut ya, dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu melakukan tugas itu, atau takut akan apa yang orang lain pikirkan ya tentang apa yang kita lakukan. Ya, kita terlalu menimbang-nimbang pemikiran orang atau perasaan orang. Ya. Nah, sehingga orang itu ya atau kita tidak mau atau kita tidak berani untuk ya itu melakukan pekerjaan yang Tuhan ya itu sudah tugaskan kepada kita ya. Nah, jadi ini adalah sikap yang berbahaya ya, itu ketakutan. Dan tadi kita sudah membaca berulang-ulang di dalam Nehemia pasal yang ke-6 ya, bagaimana Tobia, Sanbalat, Geshem itu ya berulang-ulang ya, itu ada kata berusaha menakuti Nehemia. Ya, nah jadi itulah taktik dari musuh. Ya, untuk menanamkan ketakutan ya ke dalam diri seseorang sehingga dia tidak berani untuk bertindak, ya, dia tidak berani untuk menyelesaikan tugas itu. Kemudian sikap yang lain yaitu apa? Kalau orang itu gampang sekali putus asa. Ya, atau baru menghadapi tantangan sudah putus asa. Ya. Lalu kemudian menyerah, ya udah pergi aja lah, nggak bisa saya ini. Nah, coba bayangkan itu ya. Kalau kita punya anak-anak misalnya, ya dia sudah di tahun-tahun akhir ya di perguruan tinggi misalnya kayak Kora misalnya, ya. Nah karena berat ya itu tekanan dari pekerjaan harus bikin skripsi misalnya, lalu kemudian apa? Itu putus asa, udahlah aku nggak mau meneruskan lah, ini nggak sanggup, kayaknya nggak bisa nih, lalu kemudian menyerah. Ya, nah jadi ini sikap putus asa ini ya atau keputusasaan ini ya itu membuat orang kehilangan semangat dan akhirnya dia ingin berhenti berjuang. Ya, dan kita mesti ingat bahwa setan dia bekerja lembur siang malam ya untuk menciptakan sikap takut ya, untuk membuat kita itu hidup dalam ketakutan dan hidup dalam keputusasaan. Ya, kalau ada di antara kita yang ya, itu masih punya sikap seperti itu ya, kita harus bertobat. Ya, takut kemudian putus asa ya, kalau ada di antara kita masih yang punya sikap seperti itu, kita harus bertobat. Ya, karena itu akan melumpuhkan semangat kita dan membuat kita berhenti berjuang menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang sudah Dia percayakan kepada kita, apapun bentuk pekerjaan itu. Ya, baik sebagai pelayan full timer seperti saya dan Ibu Pendeta, ya, dalam mengasuh anak-anak misalnya, ya, di tempat kerja kita misalnya, ya, atau dengan usaha kita misalnya, ya kita mengalami hambatan-hambatan, ya, jangan kita takut, jangan kita putus asa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nehemia harus memimpin orang-orang melalui ya itu tantangan ini. Ya, dia harus memimpin ya orang penduduk Yerusalem, ya orang-orang Yehuda itu ya untuk menghadapi tantangan ini ya. Jadi yang ditanamkan oleh musuh ya, ketakutan dan keputusasaan. Ya kan tadi kita sudah membaca itu kan. Ya, itu Tobia, Sanbalat, Gesem itu ya, itu mereka memandang itu remeh. Mereka bilang pasti mereka akan kehilangan tenaga. Pasti mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, tapi karena Nehemia dia terus bertahan, dia terus memimpin ya dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya hanya dalam 52 hari ya tembok itu ya, baik temboknya maupun pintu-pintu gerbangnya semuanya bisa selesai dibangun sehingga musuh-musuh kemudian
mereka merasa sangat malu. Ya, nah, jadi Nehemia harus memimpin orang-orang melalui tantangan ini untuk mencapai tujuannya membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ada 3 poin besar yang bisa kita baca dari Nehemia pasal yang ke-6. Yang pertama adalah ya bagaimana Nehemia dia melawan kegentaran. Ya, itu kegentaran. Ya, jadi musuh berusaha membuat dia merasa gentar, ya, nyalinya ciut. Ya, karena Tobia itu tahu kalau Nehemia ini dia nyalinya itu menciut, ya, maka itu akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Ya, itu coba kalau Anda itu selalu hidup dalam ketakutan. Ya, orang yang hidup dalam ketakutan pasti gampang sakit. Ya, tidak punya tenaga. Ya, itu dulu kalau Anda memperhatikan ya, itu Mike Tyson ya, lagi hebat-hebatnya itu. Ya, itu lawan-lawannya yang gede-gede, ya itu padahal lebih besar daripada Mike Tyson. Ya, itu saya perhatikan. Kalau mereka itu udah kelihatannya ciut, ya bahkan melihat mukanya Mike Tyson aja nggak berani, wah itu pasti itu kalah dan cepat itu kalahnya. Paling ronde pertama, ronde kedua udah KO. Ya, tapi saya perhatikan waktu dia berhadapan dengan Evander Holyfield ya atau si itu Lennox Lewis ya, itu petinju dari Inggris. Ya, ini 2 orang ini benar-benar jawara. Ya. Mike Tyson itu tatap si Evander itu tatap balik. Itu Mike Tyson tatap terus, ya dia berusaha mengintimidasi atau membuat si Evander itu ciut nyalinya. Evander dia tatap terus ya, malah si Mike Tyson-nya yang tunduk, akhirnya KO, saudara. Ya, nah jadi kita harus hati-hati ya itu dengan sikap takut ya. Jadi musuh itu dia berusaha membuat Nehemia itu merasa gentar ya. Itu bisa kita lihat dari ayat 1 sampai 9. Kemudian dia juga harus berjuang menghadapi apa? Melawan penipuan ya atau tipu daya. Ya, itu musuh berusaha menyesatkan dia, menipu daya dia. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana caranya menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, ini yang utama dalam kehidupan ya. Kita harus menjadi seorang finisher. Ya. Jadi jangan hanya bisa memulai tapi tidak bisa menyelesaikan. Ya, itu pekerjaan itu dimulai dan harus diselesaikan. Ya kan? Itu sama seperti orang kalau bangun rumah misalnya atau renovasi rumah misalnya. Ya. Itu kadang-kadang itu bisa orang kemudian merasa jemu. Ya, itu merasa lelah ya, tiap hari harus nunggu tukang, ya harus menyediakan konsumsi, harus cek pekerjaan tukang. Ya kalau cuma 1-2 hari, ya kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang yang ya menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, ya tetap bersemangat. Nah, kita lihat poin yang pertama di sini, ya melawan kegentaran. Ya, intinya di sini adalah yang perlu kita perhatikan. Ketika setan berusaha menakut-nakuti Anda supaya Anda berhenti, tetaplah bekerja. Ya, tetap bekerja. Ya, itu anak-anak kita yang masih studi, kita harus ya itu mengencourage ya, itu mendorong mereka. Tetaplah bekerja, tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan mintalah Tuhan untuk menguatkan tangan Anda. Ya, ketika setan berusaha menakut-nakuti Anda supaya Anda berhenti, tetaplah bekerja dan minta Tuhan untuk menguatkan tangan Anda. Nah, kita lihat Nehemia 6 ayat 1. Kemudian, ya ini dikatakan di sini. Ya, ini saya baca sekali lagi. Kemudian ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu, serta musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun tembok sehingga tidak ada lagi yang rusak. Walaupun sampai pada saat itu belum terpasang pintu-pintu pada gerbangnya. Ya, tembok sudah selesai, tapi pintu-pintu belum terpasang. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku untuk mengatakan, datanglah dan biarlah kita berkumpul di Kepirim, di lembah Ono. Nanti kita lihat di mana itu Kepirim ya, atau lembah Ono itu. Ya, tapi Nehemia tahu, ya
Makanya dia menulis di sini, namun mereka sedang merancangkan kejahatan terhadapku. Lalu aku pun mengirim utusan kepada mereka dengan mengatakan, aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Mengapa aku harus berhenti dan meninggalkan pekerjaan ini untuk pergi kepada kamu? Ya, karena itu lembah Ono itu, ya itu kira-kira itu setengah sampai 1 hari perjalanan, ya itu pulang pergi udah 2 hari itu. Belum lagi waktu meetingnya. Dan mereka mengirimkan kepadaku perkataan seperti ini sebanyak 4 kali dan aku membalas kepadanya dengan perkataan yang sama. Ya, 4 kali ya, itu mereka mengirimkan utusan ya kepada Nehemia untuk ya supaya bisa berdiskusi yaitu dengan mereka di Kepirim ya di lembah Ono ya. Nah, tadi ada disebut Tobia, ini adalah peninggalan dari istananya itu Tobia ya. Jadi Tobia itu orang Amon ya, dia dari bangsa Amon ya. Dia seorang pejabat kerajaan Persia ya, atau kekaisaran, disebut juga sebagai kekaisaran Achaemenid yang disebut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Ya, ia hidup pada pertengahan sampai akhir abad ke-5 dan sejaman dengan Nehemia. Kemungkinan menjabat sebagai bupati di wilayah Amon yang menghasut orang Amon untuk menghalangi upaya Ezra dan Nehemia dalam membangun kembali kota Yerusalem. Ya, jadi Tobia ini orang Amon. Ya, dia bukan orang Yahudi. Ya, dia bukan orang Israel. Ya, jadi dia merasa terganggu karena Nehemia itu berusaha untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, kemudian Sanbalat ya, kita tadi sudah melihat ini. Siapa Sanbalat? Itu dikatakan orang Horon atau Horoni, oleh sejarawan disebut Sanbalat I, dalam bahasa Aram Neo Assyria Sinbalit, atau ya itu artinya Dewa Sin telah menghidupkan. Ya, adalah seorang pemimpin Samaria dan pejabat kerajaan Persia. Jadi seorang petinggi juga. Ya, dan ingat bahwa dia itu adalah orang Horon dikatakan, jadi dia bukan orang Yahudi. Ya, dan dari namanya sendiri ya kita melihat bahwa dia ini adalah penyembah berhala ya, bukan penyembah ya Tuhan Israel ya, Yahweh. Ya, dari namanya itu artinya Dewa Sin telah menghidupkan. Ya. Ia hidup pada pertengahan sampai akhir abad ke-5 dan sejaman dengan Nehemia. Menurut Yitzhak Maken, Sanballat tampaknya adalah keturunan keluarga Samaria, sisa Israel yang berasal dari kota Horon atau Haran. Ya, kemungkinan sama dengan desa Hawara di kaki Gunung Gerizim. Nah, jadi ini ada itu Tobia, kemudian ada Sanballat, juga ada itu Geshem, ya itu orang Arab, ya jadi bukan orang Yahudi yang mereka tidak senang. Ya, mereka tidak senang ketika ada orang yang mengusahakan kesejahteraan orang-orang Yahudi. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya di mana itu lembah Ono, ya ini Yerusalem, ya ini laut mati. Jadi jaraknya kira-kira 37 mil, ya 37 mil, ya kira-kira setengah hari perjalanannya. Waktu itu belum ada mobil ya. Mereka biasa naik kuda atau naik unta misalnya. Ya, itu paling sedikit itu bisa setengah hari, ya itu perjalanan sampai sehari ya ke lembah Ono. Dan ini bukan wilayah Yerusalem. Ya, ini Samaria, ini ada Asdod, ya ini Idumea, ya ini ada Moab, ada Amon. Nah, ini semua adalah wilayah ya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Ya, mereka ini adalah orang-orang kafir sebetulnya. Nah, jadi ini kita perhatikan ada usaha untuk membujuk dia, ya Nehemia, untuk datang dan bertemu dengan mereka untuk mendiskusikan ya, ini ada masalah ini kita dengan kamu. Sampai 4 kali ya, itu mereka kirim utusan. Ayat yang ke-5. Kemudian Sanballat mengutus hambanya kepadaku dengan perkataan seperti itu ke-5 kalinya. Dikirim lagi utusan. Nah, kali ini dikatakan ada sebuah surat yang terbuka di tangannya. Loh, ini lucu ya.
utusan, ya itu kali yang kelima dikirim utusan, tapi sekarang dengan sebuah surat yang terbuka di tangannya. Artinya apa? Artinya Sanballat itu mau supaya apa yang dia tulis tidak hanya dibaca oleh Nehemia, tapi dibaca oleh sang utusan dan dibaca oleh orang banyak. Ya, oleh karena apa? Isi daripada surat itu adalah fitnah. Ya, dia sedang memfitnah si Nehemia. Ya, apa fitnahnya? Dikatakan ayat yang ke-6, yang di dalamnya tertulis, telah terdengar di antara bangsa-bangsa, juga Gasmu mengatakannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berencana untuk memberontak. Oleh sebab itu engkau membangun tembok. Ya, ingat pada waktu itu, ya, Yerusalem ya dan wilayah sekitarnya itu di bawah kekuasaan itu bangsa Persia, ya itu kerajaan Persia. Ya, jadi setelah Babilonia, kemudian Babilonia itu runtuh menjadi dua kerajaan, ya Media dan Persia, lalu Persia itu lebih kuat. Ya, nah itu kemudian ada di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Dan si Sanballat ini menuduh bahwa Nehemia, ya dia memfitnah, dia sebetulnya bersama dengan orang Yahudi berencana untuk memberontak. Ya, memberontak kepada kerajaan Persia, mau mendirikan kerajaan sendiri. Oleh sebab itu engkau membangun tembok. Dan menurut berita itu engkau akan menjadi raja atas mereka. Dan bukan hanya itu. Di dalam suratnya dia mengatakan, dan juga engkau telah menetapkan nabi-nabi untuk memberitakan tentang engkau di Yerusalem dengan berkata, ada seorang raja di Yehuda, sekarang hal itu akan dilaporkan kepada raja. Itu sebabnya sekarang datanglah dan marilah kita berunding bersama-sama. Ya, jadi dia difitnah, lalu kemudian itu diajak untuk datang ke lembah Ono itu untuk berunding bersama-sama. Coba pikir ya, itu kenapa kalau memang si Tobia atau si Sanballat ya, itu mereka memang punya niat yang tulus misalnya menegur Nehemia, bahwa Nehemia ini dia bermaksud untuk memberontak kepada raja ya atau kerajaan Persia. Itu kenapa kalau itu mereka memang itu niatnya tulus mau menegur Nehemia, kenapa mereka tidak datang saja ke Yerusalem dan bertemu dengan Nehemia? Ya, itu di daerah atau di teritori ya di mana Nehemia adalah gubernur di situ. Tidak, mereka tidak berani melakukannya. Ya, karena mereka berusaha sebetulnya untuk membunuh atau mencelakai Nehemia. Ya, sehingga dia mau dibawa ya itu keluar dari Yerusalem ya ke lembah Ono itu ya ke wilayah bangsa lain ya supaya dia dibunuh. Ya, jadi itu sebetulnya tujuannya. Ayat yang ke-8 kita baca respon dari Nehemia. Kemudian aku mengirim orang dan berkata kepadanya, tidaklah terjadi seperti apa yang engkau perkatakan karena itu hanya omong kosong belaka. Ya, Nehemia membantah. Ayat ke-9, mereka telah menakut-nakuti kami. Ya, ini muncul ini kali pertama ya kalimat ini. Mereka telah menakut-nakuti kami. Mereka berusaha menakut-nakuti Nehemia dan orang-orang Yahudi. Ya, dengan berkata tangan-tangan mereka akan menjadi lemah dan pekerjaan itu tidak akan terselesaikan. Ya, dan ini sebetulnya adalah itu potongan doa Nehemia kepada Tuhan. Maka sekarang kuatkanlah tanganku. Ya, nah jadi ini yang dialami oleh si Nehemia. Ya, melawan kegentaran. Ya, dia berusaha untuk ditakut-takuti. Ya, musuh berusaha untuk menakut-nakuti dia, bahkan memfitnah dia. Kemudian yang kedua, saudara, kita melihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, di sini apa yang dihadapi oleh Nehemia ya karena si Tobia ya juga Sanballat ini dan Gesem ini mereka gagal ya untuk membawa keluar Nehemia dari wilayahnya dia, maka kemudian yang mereka lakukan adalah
ya, mereka merancangkan tipu daya. Apa tipu dayanya? Nanti kita akan melihat. Ya. Nah, intinya di sini adalah ketika setan mencoba untuk menakuti Anda dan berusaha dan merusak iman Anda, belajarlah menjadi, bukan belajarkan, tapi belajarlah menjadi seorang yang bijak dan tetap berdiri dengan berani. Ya, ketika setan mencoba untuk menakuti Anda, ya, kemudian menipu daya, ya, merusak iman. Ya, jadi kalau kita membaca ayat 10 ini sampai dengan ayat yang ke-14 ini, ya, di situ mereka berusaha untuk menipu daya Nehemia, merusak imannya. Ya, supaya nanti orang-orang Yehuda itu, ya, orang-orang yang dia pimpin itu kemudian melihat bahwa dia itu seorang yang penakut sebetulnya. Ya, itu bukan seorang pemimpin yang berani. Ya. Nah, jadi untuk itu dia harus belajar menjadi seorang yang bijaksana dan tetap berdiri dengan berani. Ya, mari kita lihat ke teks ini, ya, apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Ayat yang ke-10, ya. Setelah aku masuk rumah Semaya anak Delaya, anak Mehetabel, karena ia ditahan, kemudian ia berkata, biarlah kita berkumpul di bait Elohim, di dalam bait suci, dan biarlah kita mengunci pintu-pintu bait suci, karena mereka akan datang untuk membunuh engkau. Bahkan malam ini mereka akan datang untuk membunuh engkau. Ya, ini kelihatannya adalah itu Semaya ini anak Delaya dikatakan, ya, karena ia ditahan, kita tidak tahu kenapa dia ditahan di bait suci, ya mungkin dia kena sakit atau bagaimana begitu, ya, tapi ini keturunan imam, ya, berkumpul di bait suci, ya, dia ada di dalam bait suci, lalu kemudian dia berkata kepada Nehemia, ya, biarlah kita berkumpul di bait Elohim, di dalam bait suci, kita kunci pintu-pintunya, ya, karena Tobia dengan orang-orangnya akan datang untuk membunuh engkau. Ya, bahkan malam ini, ya, mereka berencana untuk membunuh engkau. Nah, coba kita perhatikan apa respon dari Nehemia. Dia mengatakan, tetapi kataku, haruskah orang yang seperti aku melarikan diri dan masuk ke bait suci untuk tetap hidup? Aku tidak akan masuk. Ya, dia tidak mau masuk ke bait suci, ya, supaya dia bisa tetap hidup atau untuk, ya, itu menjaga nyawanya. Dia bilang, aku tidak akan masuk. Lalu kemudian dia menyadari bahwa Tuhan tidak mengutusnya. Ya, Elohim tidak mengutus si Semaya ini, melainkan Tobia dan Sanbalat telah mengupahnya untuk mengucapkan nubuat kepadaku. Ya, itu tujuannya apa? Ya, ini Tobia dan Sanbalat itu, ya, itu mengupah si Semaya ini, ya. Ia diupah untuk membuat aku merasa takut dan melakukan apa yang dikatakannya supaya aku berdosa. Ya, jadi kalau dia sebagai seorang pemimpin yang diutus oleh Tuhan, dia merasa takut, dia merasa gentar, kemudian dia bersembunyi di bait suci, lalu kemudian itu terlihat oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yehuda, ya, maka, ya, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Kenapa? Karena dia memperlihatkan diri sebagai seorang pemimpin yang penakut. Lah, ini pemimpin kok penakut? Ya, pemimpin itu tidak boleh penakut. Ya, itu pemimpin, yang namanya pemimpin, ya, kalau orang berani menerima tugas kepemimpinan kan dia harus berjalan di depan. Ya, dia harus berjalan di depan. Dia tidak boleh menyayangkan nyawanya sekalipun. Ya, itu kan sama seperti Yesus kan? Ya, sebagai pemimpin iman kita. Ya, dia berjalan di depan, bahkan dia mati di atas kayu salib demi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Yesus mengatakan kamu adalah sahabat-sahabat. Ya, nah, kita melihat ini,
Itu teladan yang sama sudah diperlihatkan oleh Nehemia. Dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan dengan merasa takut, kemudian bersembunyi di dalam bait suci. Dia mengatakan, dan hal itu akan menjadi laporan kejahatan bagi mereka, supaya mereka dapat menyalahkan aku. Kalau orang-orang Yahudi ini melihat, orang-orang Yerusalem ini melihat Nehemia, loh ini pemimpin kita kok bangun tembok, kok dia malah sembunyi di bait suci. Ternyata dia seorang itu pengecut. Kalau mereka melihat itu, maka mereka akan kehilangan respek, dan Nehemia tidak akan lagi bisa menjadi pemimpin mereka. Nah, ini saudara adalah tipu daya dari si setan yang menggunakan yaitu Semaya. Yang menggunakan Tobia dan Sanballat juga Semaya supaya Nehemia itu jatuh ke dalam dosa. Dan kalau dia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak lagi bisa memimpin. Dia tidak lagi bisa memimpin umat Tuhan. Itu kemarin saya berbicara dengan seorang teman hamba Tuhan yang tinggal di Jambon. Dia dulu melayani, itu sempat melayani di satu gereja besar di Surabaya, itu dan kita tahu itu pendeta gereja itu kemudian jatuh ke dalam dosa seksual. Dia berhubungan seks dengan anak-anak di bawah umur, dan sampai sekarang itu masih di penjara. Lalu kemudian ini rekan hamba Tuhan yang di Jambon itu dia mengatakan, wah sejak itu Pak, gerejanya merosot sekali. Gerejanya merosot sekali. Ya tentu saja. Bawang pendetanya di penjara itu gimana? Itu dengan, kalau di penjara karena itu memberitakan Injil, itu pasti akan semakin berapi-api jemaatnya. Tapi ini di penjara oleh karena melakukan dosa seksual. Nah, jadi itu hal yang sama kita lihat ini, itu dengan Nehemia. Kalau dia kedapatan berdosa, yaitu dikuasai oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kegentaran, dan dia bisa ditipu daya oleh musuh, maka orang-orang Yerusalem akan kehilangan respek. Tidak lagi melihat dia sebagai pemimpin mereka. Sehingga kemudian di sini kita lihat ini Nehemia dia terus terhubung dengan Tuhan. Dia mengatakan, ya Elohimku, ingatkan kepada Tobia dan Sanballat sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat ini. Bukan hanya Semaya, bukan hanya Tobia dan Sanballat, ternyata ada juga yang lain. Dan juga terhadap Noaja dikatakan, Nabia itu, dan nabi-nabi lain yang ingin menakutiku. Itu dari kalangan orang-orang Israel sendiri. Penduduk Yerusalem juga. Yang adalah para rohaniwan juga berusaha untuk menakut-nakuti dia. Nah ini jadi Anda bisa bayangkan. Menjadi pemimpin itu nggak mudah. Pemimpin itu adalah seorang yang sering sekali kesepian, yaitu sendirian. Itu banyak kali orang-orang yang dia pimpin bisa jadi tidak mengerti apa yang sedang dia gumulkan. Tapi karena dia seorang pemimpin yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan menjalankan misi Tuhan, maka Nehemia dia tidak gentar, dia terus bertahan. Anda bisa lihat ini, ini adalah tembok Yerusalem, ini petanya pada zaman Nehemia. Ini Nehemia dia adalah seorang gubernur Yehuda, itu Yudea, Yehuda atau Yudea itu orang-orang Yehuda, suku Yehuda, di bawah Artasasta, dari Persia. Nah ini Anda bisa lihat, ini adalah itu tembok, itu pada masa itu. Nah ini adalah kota Yerusalem,
Ya, ini saat ini ya, Anda bisa lihat ini tembok-temboknya ini. Ya. Nah, sementara yang di belakang ini kalau Anda perhatikan itu semua bangunan-bangunan modern, itu adalah kota Yerusalem modern. Tapi di dalam tembok ini, di area di dalam tembok ini, itu adalah kota Yerusalem tua. Ya, ini adalah yang disebut Lembah Kidron. Lalu di sebelah sini nanti itu ada yang namanya Bukit Zaitun. Ya, Anda pasti tahu itu di mana Yesus dia berdoa di situ ya. Di Bukit Zaitun ada Taman Getsemani. Ya, dia berdoa di situ. Ya, sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Nah, ini adalah tembok kota pada masa Nehemia. Anda bisa lihat, inilah yang dia kemudian yang dia bangun itu adalah tembok di sini. Nah, dia modelnya seperti ini ya. Ini tembok pada masa Nehemia. Ya, nanti setelah itu pada masa apa? Itu Herodes, dia makin besar. Ya, itu dia makin besar. Ya, itu pada masa Tuhan Yesus, itu dia makin besar. Ya, itu temboknya. Tapi pada masa Nehemia ya, itu seperti ini ya, berdasarkan penemuan arkeologi, Anda bisa lihat ini adalah bait suci ya, ini tempat yang paling utama. Ya, itu pusat peribadatan orang Israel di mana imam besar ya itu ada di situ ya dan melayani di situ. Dan ini semua adalah rumah-rumah ya. Dan ini ada itu menara-menara, Anda bisa membaca itu di dalam kitab Nehemia ya, ada orang-orang yang mendirikan menara-menara di situ. Nah, sekarang kita lihat poin yang ketiga. Ya, jadi tadi poin yang pertama kita lihat bagaimana Nehemia dia harus menghadapi ya, melawan ya perasaan takut. Kemudian yang kedua, dia harus itu menghadapi apa? Tipu daya. Ya, dan untuk menghadapi tipu daya itu maka dia harus itu selalu terhubung dengan Tuhan ya, mengharapkan Tuhan itu memberikan kebijaksanaan ya, hikmat. Ya, jadi untuk menghadapi tipu daya itu kita harus punya hikmat ya. Ini zaman sekarang ini banyak orang yang apa itu? Itu kena tipu itu karena apa? Karena tidak berhikmat ya kan. Ya, itu kena tipu robot trading, kemudian apa lagi ya? Itu crazy rich yang tipu-tipu itu ya. Kemudian model-model apa? Investasi saham bodong ya kan. Ya, banyak sekali orang kena tipu ya, bahkan sampai ada yang hilang ratusan bahkan miliaran rupiah. Ya, itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki hikmat. Ya, nah, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Kalau tidak, ya gampang sekali kita tertipu. Ya, ini dunia ini dia selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Ya, itu menyesatkan Anda, menyesatkan anak-anak Anda dengan pengajaran-pengajaran yang itu yang apa? Itu yang merusak ya, itu menarik Anda dari Tuhan. Lalu kemudian apa? Dia berusaha untuk apa? Merampok Anda. Ya kan dunia ini seperti itu, Saudara. Ya. Bahkan ada ya ini saya tidak usah sebut gereja mana ya. Nah, tapi Anda bisa merasakannya begitu. Ya bahkan ada gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang berusaha untuk apa? Merampok uang Anda. Ya, itu ngeri, Saudara. Ya, itu ada di mana-mana. Ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jogja juga, ada di apa? Itu di Surabaya. Ya, gereja-gereja yang berusaha untuk itu merampok uang Anda. Ya, nah kita mesti hati-hati. Ya harus jadi orang yang baik. Ya seperti Nehemia. Ya, dia hampir ya, dia berusaha untuk itu ditipu daya oleh Tobia dan Semaya ya dengan apa? Dengan perantaraan apa? Itu Semaya dan juga nabi-nabi yang lain. Ya, tapi dia berhasil lolos oleh karena apa? Dia memiliki. Nah, yang terakhir Saudara, yang bisa kita pelajari dari teks kita adalah
ya, kita harus menjadi seorang yang menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, itu seperti Nehemia, dia fokus. Ya, dia fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, makanya dia tidak mau waktu diundang ke Lembah Ono, dia bilang, aku ini sedang melakukan pekerjaan yang besar. Kok kamu suruh saya datang ke sana? Ya, saya sedang memimpin ini sekarang. Ya, dan sangat intens sekali saya harus memikirkannya. Ya, nah dia seorang yang fokus, ya, dan dia seorang yang ya itu memiliki prioritas dalam kehidupan. Nah, kita melihat poin yang ketiga yang terakhir di sini adalah bahwa hal-hal besar hanya dapat dicapai dengan pertolongan Tuhan. Ya, kita harus ingat ini, hal-hal besar dalam hidup kita hanya dapat dicapai dengan pertolongan Tuhan. Tetapi kita mesti paham bahwa setan itu dia tidak pernah menyerah. Ya, setan itu tidak pernah menyerah. Ya, kita ingat ya, dia 3 kali mencoba Yesus kan? 3 kali dia mencoba Yesus. 3-tiganya gagal. Tapi kalau Anda membaca itu di dalam Alkitab, ya Matius misalnya, Matius 4, kemudian setan pergi dan dia menunggu waktu yang baik. Ya. Jadi dia terus ya berusaha untuk membuat kita itu jatuh. Nah, kita melihat ini, poin yang terakhir ya, selesaikan pekerjaan Anda. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu berapa? 52 hari. Wah, ini luar biasa, Saudara. Ya, membangun tembok kota hanya 52 hari bisa selesai. Itu artinya apa? Dia benar-benar apa? Dia benar-benar memanage, ya. Dia seorang pemimpin tapi juga manajer yang bagus ya, Nehemia ini, ya, sehingga dia bisa memimpin sedemikian rupa, ya, sehingga orang Israel bisa bekerja dengan sekuat tenaga sehingga tembok itu bisa selesai hanya dalam 52 hari. Nah, sebagai akibat apa? Ayat 16. Kemudian ketika semua musuh mendengar dan semua bangsa di sekeliling kami melihat, maka mereka sangat kehilangan muka sehingga mereka mengetahui bahwa pekerjaan ini diselesaikan oleh Elohim kita. Ya. Ini hal yang penting ya, yang perlu kita perhatikan. Ketika kita melakukan pekerjaan, ya, itu satu pekerjaan dan kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kekuatan dan hikmat dari Tuhan, maka hasil akhirnya adalah apa? Kita akan mengatakan hanya Tuhan, ya, karena Tuhan saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi kita tidak mengambil kemuliaan untuk diri kita. Ya, tapi kita mengembalikan pujian kepada Tuhan. Ya. Jadi mereka mengetahui bahwa pekerjaan ini diselesaikan oleh Elohim kita. Ya, dan semua musuh ketika mendengar, semua bangsa ketika melihat, mereka kehilangan muka. Karena apa? Sebelumnya mereka mengatakan apa? Tidak mungkin, pekerjaan itu terlalu berat. Pasti tangan mereka akan menjadi lemah. Mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya. Tapi ternyata mereka sanggup melakukannya. Ayat 17, pada waktu itu para pemuka Yahudi juga mengirimkan banyak surat kepada Tobia dan Tobia membalas surat-surat itu. Sebab banyak orang Yahudi terikat sumpah dengannya karena ia adalah menantu Sekanya anak Ara dan Yohanan anaknya telah mengambil perempuan Mesulam anak Berekia sebagai istri. Mereka juga melaporkan perbuatan baiknya di hadapanku dan perkataanku kepadanya. Dan Tobia telah mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku. Ya, jadi Tobia ini walaupun dia ini sebetulnya bukan penyembah Yahweh, ya dia orang Amon, ya tapi rupanya ya dia ada sumpah itu ya dengan itu sejumlah orang-orang Yahudi yang punya nama besar di situ. Nah, tetapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana Nehemia.
Ya, dia bertekad, ya, dia punya prioritas untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan dia selesaikan itu dengan baik. Nah, Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan kita dengan sebaik-baik. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, dari kisah Nehemia ini. Ya, ini satu pertanyaan. Apakah Anda sedang merasa takut? Ya, apakah Anda sedang mengalami keputusasaan dalam menjalani hidup dan mengikut Tuhan? Ya, ini firman ini buat kita, buat Anda, ya. Mungkin sedang bingung, ya, mungkin sedang tertipu. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda menyimpang dari jalur dalam melayani Tuhan? Ya, ingat, semua kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, dengan profesi kita masing-masing, ya, bukan hanya saya, ya, atau Bu Arni yang melayani Tuhan, tapi kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini semua adalah doulos. Ya, kita harus melayani Dia dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau kita merasa bahwa kita sudah menyimpang dari jalur dalam melayani Tuhan, maka kita perlu bertobat. Ya, kita coba lihat misalnya, ya, ini kasus yang sedang trending. Ini apa trending, ya? Kasus Mario itu, ya. 2 hari yang lalu itu beritanya itu ayahnya itu kan Rafael dan apa mamanya, ya, sudah dipanggil oleh KPK. Kemudian mereka keluar dari gedung KPK, ditanya wartawan, tidak ada yang menjawab, mereka bungkam. Nah, kita bisa mengira-ngira, ya toh, ini apa ini pertanyaannya? Ya, hal-hal apa yang sedang diperiksa di situ? Itu salah satu apa? Dia harus menjelaskan itu kan. Dari mana itu harta-hartanya yang begitu banyak? Bahkan sampai uang 37 miliar dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura. Dari mana itu? Dengan gajinya yang cuma segitu sebagai eselon 3. Dari mana semua itu? Ya. Nah, kalau saya lihat, ya, itu kenapa dia mengalami seperti itu, saudara? Ya, ini Rafael dan istrinya ini, ya, atau keluarga dari Mario ini. Karena apa? Dia tidak bekerja untuk Tuhan. Ya, dia tidak bekerja untuk Tuhan. Ya, dia sudah menyimpang itu. Ya, nah jadi apapun profesi kita, apakah kita sebagai pegawai pajak, ya, dinas pajak kah, atau bea cukai kah, apa polisi, tentara, apapun, ya, dokter atau apapun, ya, jangan menyimpang dari jalur pelayanan kepada Tuhan. Kita harus melihat hidup kita itu, ya, apakah sebagai ibu rumah tangga sekalipun, ya, kita harus melihat itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan, ya, sehingga firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Nehemia melakukan itu. Ya, dia melakukan itu sungguh-sungguh. Dalam masa dia menjadi gubernur, kalau tidak salah dia 12 tahun itu, setelah itu dia kembali ke istana itu di Persia. Ya, itu dia kembali kepada pekerjaan. Setelah dia menyelesaikan tugas dan kemudian itu masa dia menjadi gubernur, itu dia kembali. Ya. Itu dia tahu bahwa ada satu periode tertentu dalam hidupnya, Tuhan panggil dia untuk melakukan sesuatu dan dia harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus ingat bahwa ada satu periode, ya, yaitu usia kita ini, hidup kita ini. Ya kan, kita nggak hidup selama-lamanya kan. Ya, mari kita lakukan itu untuk apa? Melayani Tuhan. Ya, apapun profesi kita, jangan menyimpang dari jalur dalam melayani Tuhan. Ya, kita harus ingatkan itu. Ya, diri kita dan anak-anak kita. Ya, dimanapun nanti mereka bekerja, ingatkan mereka bahwa kau harus melayani Tuhan dengan pekerjaanmu, dengan profesimu, sebagai apapun.
Ya, layani Tuhan dengan hidup dan profesi. Kita perlu menjalani hidup sesuai dengan prioritas Tuhan. Ya, jangan biarkan hal-hal netral ya kelihatannya, ya ini hal yang netral atau hal-hal yang terlihat baik justru menjadi musuh yang terbaik ya atau menjadi musuh yang terkuat. Ya, itu tipu daya setan itu luar biasa. Bahkan dia bisa pakai teman dekat kita sendiri untuk menghancurkan kita. Ya kan seperti si Mario itu kan. Dia punya teman. Ya itu teman dekatnya siapa namanya? Saint Lucas. Ya kan? Malah Saint Lucas ini ngompor-ngompori juga kan. Ya, bukannya berusaha mencegah dia untuk wah itu janganlah, kamu tuh jangan apa bikin kekerasan itu kepada si David itu nanti yuk kena hukum loh. Ya kamu berhadapan dengan hukum. Enggak. Ya kan itu pacarnya juga seperti itu kan. Nah, jadi saudara penting sekali siapa teman kita, dengan siapa kita berteman itu akan sangat menentukan hidup kita ini akan jadi seperti apa. Ya, makanya hati-hati di dalam memilih teman juga. Nah, kita perhatikan di sini ada 4 taktik setan yang dialami oleh Nehemia, harus dihadapi oleh Nehemia. Yang pertama adalah sikap kompromi dan gangguan, ya, distraction. Ya, jadi setan itu berusaha untuk mendistract dia supaya ya itu pekerjaan itu terhambat. Kemudian apa? Melemparkan fitnah. Kau ingin menjadi raja, kau ingin berontak ini. Kemudian apa? Menjebak. Ya, untuk tinggal di dalam bait suci, ya sehingga kemudian yang terjadi adalah ya, itu akan diberitakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Nehemia ini ternyata seorang yang pengecut. Ya, kemudian apa? Supaya dia tidak setia. Ya, tidak setia pada pekerjaan sehingga kemudian dia gagal. Ya, itu taktik setan. Ya, untuk merusak kita. Nah, untuk itu apa yang perlu kita lakukan? Ya, lawan keputusasaan. Jangan gampang putus asa. Ya, jangan jadi seorang penakut. Ya, jangan gampang menyerah. Harus mau berjuang. Ya, lalu kemudian apa? Lawan tipu daya. Ya, sekali lagi ya, kita harus hati-hati menjalani hidup kita di dunia ini. Tipu daya itu luar biasa. Ya, ini kan handphone ini. Ya, berapa banyak orang ya itu tertipu daya dengan ya ini melalui handphone ini. Ya, ada yang kirim SMS, ibu dapat hadiah nih. Ya, ibu dapat hadiah 50 juta. Tapi untuk bisa mencairkannya, ibu harus mentransfer 3 juta. Kan lucu kan itu. Ya, atau misalnya itu apa orang nanya itu nomor rekening kita kah atau misalnya itu ada OTP ya. Itu OTP. Jadi itu kode ya untuk satu transaksi misalnya melalui kartu kredit yang masuk ke dalam handphone kita. Lalu ada yang kemudian itu nelpon, itu minta kasih tahu itu nomor OTP-nya. Akibatnya apa? Ya kebobolan lah kita punya kredit card. Ya, nah kita mesti hati-hati ya karena tipu daya itu luar biasa, saudara. Ya, tipu daya berkenaan dengan doktrin, dengan teologi. Ya, itu tipu daya kekayaan. Ya kan? Ya. Banyak orang yang apa namanya? Yang ingin tampil itu terlihat kaya di internet. Ya kan? Di Facebook, di Instagram, dia terlihat kaya. Nah, sekarang coba lihat apa yang terjadi itu. Ya kan? Dia naik pesawat, duduk ya, itu di first class. Itu kelas utama. Sekarang diperiksa, itu pada diperiksa. Ya, ulang tahun anaknya, Sweet 17. Diadakan di Hotel Ritz-Carlton, dia bilang itu cuma di toko katanya. Ya. Itu Sekda Riau itu. Tapi kemudian diinvestigasi ya, itu oleh netizen, wah itu benar, itu ruangan itu ada, ya itu ruangan yang dipakai adalah ruangan dari Hotel Ritz-Carlton. Wah itu nggak tahu itu nasibnya gimana itu Sekda Riau itu. Kita lihat aja minggu ke depan ini.
Nah, jadi itu luar biasa, saudara. Ya, itu tipu daya setan. Nah, jadi kita jangan jadi orang yang apa istilahnya ya, itu ingin terlihat wah begitu ya. Itu dipuji orang ya oleh karena kita kaya dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir, selesaikan pekerjaan Anda. Ya, jadilah orang yang menyelesaikan pekerjaan dan izinkan Tuhan untuk menguatkan tangan Anda sehingga dia dapat dimuliakan dalam menyelesaikan pekerjaan besar. Kiranya firman ini menjadi berkat dan memotivasi kita hari ini ya untuk lebih lagi di dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Nah, sebelum saya berdoa dan juga menaikkan doa syafaat, apakah ada yang ingin didoakan? Tolong didoakan si Sarah. Hari Rabu depan dia mau sidang. Oh ya, kita doakan ya Sarah Itu yang aja. akan sidang untuk skripsi saya kira itu ya. Nah, kita doakan supaya dia berhasil. Oke, ada lagi yang lain? AB ujian katanya tulang mulai besok. Oh, AB ya, oke. AB sekarang kelas berapa? Kelas 4. Oh, kelas 4, oke. Yang juga UTS Iya, Shen UTS ya. ke depan. Baik. Oke, mari kita ya tunduk kepala dan berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami boleh belajar dari Nehemia. Bagaimana seorang pemimpin harus menghadapi tipu daya. Seorang pemimpin harus menghadapi orang-orang yang berusaha membuat nyalinya menjadi ciut, menjadi gentar. Dan juga bagaimana si setan berusaha untuk mengacaukan prioritasnya sehingga pekerjaannya tidak terselesaikan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang seperti Nehemia yang tidak gentar, tidak khawatir menghadapi apapun, tapi berdiri teguh oleh karena Tuhan berjanji akan menyertai kami. Tuhan Yesus sudah berjanji, Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih buat hamba-Mu Nehemia yang boleh menjadi teladan bagi kami, bagaimana seharusnya kami menjadi para pemimpin yang hidup di tengah-tengah zaman di mana tipu daya, penyesatan, godaan begitu luar biasa. Tuhan jagai kami semua, juga jagailah anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa. Kami menyerahkan Sarah yang akan ujian pada hari Rabu. Untuk sidang skripsinya, Tuhan, tolong dia, beri dia hikmat, agar dia dapat menghadapi ujian ini dengan sebaik mungkin. Berkati semua dosen-dosen penguji, berkati Tuhan, berikan suasana yang menyenangkan, dan dia boleh berhasil dengan ujian ini sehingga dia dapat segera diwisuda. Kami serahkan Sarah ke dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk Ebi yang akan menghadapi ujian tengah semester. Tuhan berkati semua persiapannya. Tolong dia Tuhan, supaya dia boleh menjawab soal-soal dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya Tuhan. Untuk Shen juga yang akan menghadapi ujian tengah semester, Tuhan juga berkati dia dan buat dia berhasil dengan studinya. Saat ini kami menyerahkan orang tua kami dalam masa tua mereka, Mama di Jakarta, juga Om Effendi di Jogja dalam masa tuanya, dan Mama kami yang ada di Surabaya, juga Eyang dari Ebi yang ada di Pekanbaru atau di Dumai. Tuhan,
Kami serahkan semua orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menyertai mereka, menjagai mereka, merawat mereka, memberikan senantiasa kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap kami dalam pekerjaan kami, buatlah kami berhasil dengan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, sebagai karyawan, sebagai yang mengelola toko, sebagai dokter, sebagai karyawan di bank, sebagai apapun Tuhan. Tuhan, buatlah pekerjaan kami berhasil. Kami serahkan semuanya ke dalam Tangan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Kami terus mendoakan kesejahteraan bagi Indonesia dan juga gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu tetap menyuarakan suara kenabian, menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak udara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus, untuk meresponi firman Tuhan, dan juga sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, dan kita mau mengklaim, meyakini bahwa di dalam tangan pemeliharaan Tuhan ada keselamatan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu madu malaikat mulai ku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka cemang
Yesus dan Bima, kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, lopate bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Persilakan Bapak Pendeta untuk memimpin dalam doa berkat. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Mari kita bersaat teduh.